Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati Ningsih dengan NIM A1A3230118. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah buku yang berjudul Hukum Pidana Khusus karya Dr. Hamsir yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini secara fundamental menyoroti bahwa KUHP sebagai produk hukum pidana umum yang bersifat statis dan merupakan warisan hukum kolonial telah mengalami disfungsi normatif dalam menghadapi pola kejahatan kontemporer. Perkembangan kejahatan jauh lebih cepat daripada perkembangan undang-undang. Kejahatan saat ini ditandai oleh pergeseran ke arah kejahatan luar biasa dan kejahatan kerah putih. Fenomena yang melibatkan subjek hukum yang profesional, berpendidikan tinggi, dan memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, hukum pidana khusus diposisikan sebagai instrumen legislatif yang komplementer dan adaptif untuk menyempurnakan dan menambal kekosongan dalam KUHP, memastikan bahwa unsur-unsur pidana materi dari delik-delik yang terorganisasi, ekstranasional, dan berdampak masif, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber, dapat dirumuskan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Di dalam buku ini menunjukkan bahwa kekhususan hukum ini secara integral meliputi dimensi hukum acara pidana yang menjadi kunci efektivitas penegakan hukum pidana khusus. Dr. Hamsir menekankan bahwa kompleksitas kejahatan luar biasa menuntut adanya penyimpangan normatif dari KUHP, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena jika penegak hukum berpegangan pada prosedur umum, maka kerumitan pembuktian terjadi dapat berujung pada imunitas dari pelaku kejahatan dan kekuasaan besar. Kekhususan prosedural ini terwujud melalui ketentuan mengenai perluasan alat bukti, misalnya pengakuan sah atas bukti elektronik yang tidak diakui secara eksplisit di KUHP. Teknik penyidikan yang bersifat proaktif dan inovatif seperti penyadapan dan mekanisme pembuktian terbalik, hingga pembentukan lembaga penegak hukum yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan HAM. Institusi-institusi ini merupakan manifestasi langsung dari kekhususan acara pidana, dirikan dengan kewenangan spesifik untuk menghadapi resistensi tinggi dari pelaku, sehingga menjamin proses hukum dapat berjalan cepat, efektif, dan mencapai keadilan substansif. Buku ini mengkonkretkan kerangka konseptualnya dengan memberikan kajian terperinci terhadap 4 pilar utama kejahatan luar biasa yang mendominasi diskursi hukum pidana kontemporer, yang menunjukkan spektrum perlindungan hukum pidana khusus. Keempat pilar tersebut meliputi tindak pidana terorisme yang berfokus pada ancaman terhadap keamanan dan ideologi negara. Selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi yang berorientasi pada perlindungan aset dan keuangan publik. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang bertujuan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan tindak pidana malpraktik medik yang memastikan akuntabilitas profesionalitas di bidang kesehatan. Dengan demikian, buku ini secara kuat menegaskan bahwa hukum pidana khusus adalah pilar fundamental yang mendasari dinamika hukum pidana Indonesia. Buku ini tidak hanya merupakan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan, tetapi juga merupakan respon imperatif untuk melindungi kepentingan negara, keuangan publik, dan nilai-nilai kemanusiaan universal, fungsi sebagai landasan konseptual dalam menegakkan peran hukum pidana di Indonesia sebagai mekanisme yang adaptif dan tegas dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin terorganisasi dan berteknologi tinggi demi tercapainya keadilan substansif. Selanjutnya, saya akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik studi kasus putusan nomor 2378-pidana-khusus-2023-PN-Medan. Jurnal ini membahas secara komprehensif penerapan hukum pidana terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik atau internet.
Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari sisi hukum pidana material, unsur-unsur tindak pidana seperti perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum semuanya terpenuhi dalam kasus ini karena pelaku dengan sengaja menggunakan sarana elektronik untuk menipu korban dan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kronologi kasusnya berawal ketika terdakwa Ima Siti Masitoh membuat akun Facebook dan menawarkan penjualan alat-alat kesehatan dengan harga murah melalui grup media sosial. Korban Kaslina Boru Geza tertarik dan menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan komunikasi melalui pesan Facebook dan WhatsApp, korban mentransfer uang sebesar 23 juta rupiah ke rekening terdakwa dengan janji barang akan dikirim dalam 2 minggu. Namun, setelah pembayaran dilakukan, barang tidak pernah dikirim dan terdakwa terus memberikan alasan bohong untuk menenangkan korban. Bukti transfer, percakapan elektronik, dan kesaksian korban kemudian menjadi dasar utama dalam pembuktian di pengadilan. Dalam proses penyelesaian perkara, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU ITE karena perbuatan telah menyebarkan informasi bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti dokumen, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi dan terdakwa secara sah, serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 30 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan ini dinilai telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan adil. Hakim mempertimbangkan fakta hukum, kerugian yang dialami korban, serta niat jahat pelaku yang menggunakan sarana teknologi untuk melakukan kejahatan. Penerapan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang melahirkan bentuk kejahatan baru seperti penipuan online. Hukuman yang dijatuhkan juga memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap transaksi elektronik. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum pidana cyber yang tegas guna melindungi masyarakat dari tindak kejahatan di dunia maya. Sekian penjelasan analisis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.